Ya, terima kasih Romo Pram atas kesempatan ini. Kami dari Komsos Papin Channel ini sedang mencari tokoh-tokoh yang untuk bisa kita bincang-bincang lah, untuk membagi inspirasi kepada masyarakat, kepada umat tentang bagaimana membangun pluralisme lah, membangun hubungan baik dengan masyarakat umum, karena kita hidup di dunia ini, terutama di Indonesia ini kan begitu banyak suku, banyak agama, kebinekaan begitu menjadi setting sosial yang dominan di tempat kita. Saya mulai pertanyaan ini dengan wawancara atau bincang-bincang ya sederhana ini dengan sebuah pertanyaan awal lah. Saya suruh memilih Romo Pram untuk memilih lah dari 3 pilihan. Seandainya disuruh memilih, Romo memilih yang mana nih? A, itu pastor yang merasa nyaman di paroki atau kantor. Itu A ya. B, pastor yang menjadi komunikator atau pengkhotbah ulung dan terkenal. Yang ketiga, yang C, pastor yang bermisi lewat membangun hubungan baik dengan semua golongan. Pilih hanya satu nih, tidak boleh pilih 2. Maunya sih yang di rumah itu, yang A maunya kan? Maunya yang nyaman lah kan, di rumah. Nyaman, ya, di rumah ya. Tidak banyak kerja kan, ya pokoknya hanya memikirkan kantor, paroki, ya itu nyaman itu. Tapi ya selain itu tentu yang ketiga ya, yang ketiga itu menjadi bagian juga di dalam satu tentunya tugas perutusan, karena selain ya seingat saya 2010 itu di Komisi Hak itu diberi kepercayaan untuk delegatus di Komisi Hak sejak itu sampai dengan saat ini. Kendati pun sekarang sudah lebih ringan karena dibagi 2, jadi selatan dan utara. Sehingga dalam kerangka itu tentu kemudian ya menyesuaikan diri. Apa boleh buat, kita juga kemudian terpaksa dan juga akhirnya menjadi panggilan untuk bisa hidup bersama dengan teman-teman yang tadi berbeda agama, budaya, dan yang lain-lain. Dan syukur bahwa kebiasaan itu kan kita sudah mulai lah. Jadi juga sejak mulai dari latar belakang kehidupan di kampung, kemudian di keluarga yang juga berbeda agama, di kampung berbeda agama dan budaya, lalu juga ketika di seminari kita juga banyak hal kita berkecimpung dalam hubungan dengan dunia luar. Itu membuat siap tidak siap akhirnya ketika di luar itu semacam sudah otomatis. Kendati pun saya menduga mungkin kendati pun tidak bagian dari tugas, mungkin ya itu muncul begitu saja bahwa untuk bisa berteman, bisa ada bersama dengan mereka itu mengalir dan akhirnya kita mendapatkan banyak hal. Saya merasa mendapatkan banyak hal dari perjumpaan bersama dengan mereka. Kendati pun juga kadang-kadang menjengkelkan karena perjumpaan dengan terlebih dengan tokoh-tokoh pemerintahan yang sifatnya protokoler, lalu kemudian sudah protokoler tetapi telat misalnya kan, selalu tidak pernah yang namanya rapat itu di tepat waktu misalnya, dan itu di situ kita juga saya akhirnya menjadikan waktu yang luang itu untuk bisa berkomunikasi dengan yang lain. Nah, ini memang tidak semua orang saya yakin mampu untuk hadir dalam situasi yang kadang membosankan ketika kita tidak punya kemampuan untuk menjadikan waktu yang membosankan itu menjadi sesuatu yang berahmat. Dan akhirnya ya itu tadi, semakin banyak yang kita kenal, semakin banyak yang saya dapatkan dari pertemuan-pertemuan yang protokoler, tetapi kemudian
akhirnya bisa menjadi sebuah persaudaraan sejati ketika kita berada di luar. Jadi itulah, jadi dari pilihan 3 hal tadi ya memang akhirnya di pilihan ketiga itu seolah-olah sudah menjadi bagian dari kehidupan yang otomatis lah kayak begitulah. Oh, dari jawaban Romo Pram ini lalu saya akhirnya mempunyai sebuah opini nih. Nanti keliru atau benar itu tidak boleh dibantah juga. Ini opini saya. Opini saya itu begini. Sepertinya Romo Pram ini dilahirkan untuk membangun hubungan baik dengan siapapun. Sejak dilahirkan ya, dilahirkan untuk membangun hubungan baik dengan siapapun. Jadi ini opini ya, opini sifatnya subjektif, tapi subjektif juga tidak salah karena berdasarkan apa deskripsi yang sudah mulai disampaikan oleh Romo Pram di pertanyaan awal saya tadi. Jadi pertanyaan lebih lanjut, kapan dan momen apa yang Romo rasakan bahwa disitulah passion Romo itu mulai tergerak untuk diaplikasikan? Mungkin bisa ceritakan, mungkin Romo bisa mengingat-ingat lagi gitu. Iya. Oke. Nah. Iya. Opini Romo Stef mungkin saya amini lah, karena tapi itu refleksi kemudian ya, refleksi post factum setelah melihat semua kejadian dan juga kembali ke latar belakang keluarga. Jadi saya mengingat-ingat bagaimana orang tua, terlebih bapak dan ibu dahulu itu membentuk kami di tengah keluarga, di tengah masyarakat yang plural. Jadi hidup di antara saudara-saudari yang berbeda dan mereka tidak merasa itu berbeda, tetapi mereka merasa semuanya sama sehingga semuanya diterima di rumah itu. Kadang-kadang kami bahkan merasa perhatian mereka itu lebih tercurah kepada orang lain dibanding dengan kami anak-anaknya. Saya ingat saya dengan kakak itu pernah membuat surat petisi untuk orang tua karena merasa ketika kami merantau kami kurang diperhatikan, tapi kami mendengar cerita di rumah mereka begitu memperhatikan banyak orang di sekitarnya, baik secara finansial maupun perhatian. Tapi akhirnya kami menemukan bahwa itulah cara hidup yang mau ditunjukkan oleh keluarga dan terlebih dari orang tua. Dan dari situ kemudian ketika saya mulai belajar lah, mulai mengikuti proses formatio, baik di seminari menengah, terlebih di seminari tinggi saya rasa. Saya merasakan keterpanggilan itu mulai mencuat ketika terlibat bersama dengan anak-anak jalanan waktu itu. Jadi itu pertama, saya rasa itu menjadi momen penting dan harus saya sadari bahwa itu membentuk karakter saya untuk bisa membangun hubungan dengan siapapun. Kendatipun orang itu mungkin dianggap sampah, dianggap tidak berguna, atau mungkin oleh masyarakat tertentu dianggap sebagai orang-orang yang sangat jahat. Tetapi nyatanya dalam proses, dalam perjalanan itu mampu, paling tidak saya dan waktu itu kita semua, banyak teman-teman yang juga bergabung itu bisa melakukan pendekatan dan sedikit banyak berhasil lah untuk pendekatan dengan cara itu. Dan ketika mulai berkarya sebagai calon imam dan imam di Padang Sidempuan juga membentuk saya untuk berhubungan lebih karena di sana itu kan terkenal dengan Serambi Mekah kedua. Jadi begitu tempat yang begitu sulit sebenarnya untuk membangun hubungan dengan dunia luar ya, terlebih dengan tempat yang berbeda agama dan keyakinan, lalu juga budaya. Dan budayanya memang berbeda. Jadi saya dulu merasa dengan tahu bahasa Batak di Tapsel itu bisa masuk, ternyata berbeda sekali. Dan itu harus memulai awal, tapi dengan bekal yang ada, akhirnya dan bersyukur waktu itu memang tahun 2006 itu kan baru-barunya PBM itu. Peraturan bersama menteri itu kan waktu itu. Nah itu sehingga ketika terkait dengan hal itu sosialisasi karena waktu itu juga terlibat di dalam FKUB pertama di sana ditunjuk sebagai wakil ketua di Kota Padang Sidempuan itu membuat banyak ternyata bisa masuk kepada mereka dan mereka baik. Jadi stigma dari banyak orang yang saya dengar
bahwa dengan mereka itu hati-hati, akhirnya menjadi sebuah permulaan yang baik untuk berhubungan dengan tokoh yang dianggap sulit. Dan dari situ ketika kemudian pindah ke Bangka Belitung, kemudian di sini, saya tidak takut lagi untuk berhubungan entah tokoh di dalam ketokohannya sebagai agama, lalu juga sebagai orang pemerintahan, atau mungkin di TNI Polri. Itu menjadi kita ya biasa bahwa mereka juga pasti memiliki, saya yakin mereka juga memiliki keinginan untuk berteman, menjadi saudara, sehingga ketika kita datang dengan keinginan yang tulus untuk menjadi teman bagi mereka, ya mereka bisa menerima ternyata. Dan itu sampai sekarang akhirnya ketika di sini pun saya ya santai aja, ya ketika ada kesempatan bertemu dengan mereka, jalani saja. Dan dalam perjumpaan-perjumpaan non formal itu dilanjutkan. Nah itu. Jadi dari yang formal biasanya saya mulai dari situ. Kita berjumpa dengan mereka itu dipertemukan karena pertemuan-pertemuan formal yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga tertentu. Nah setelah itu kita membangun komunikasi secara personal itu melalui ya kunjungan, perjumpaan di kedai kopi, lalu sering berkomunikasi sekarang melalui WA dan banyak alat komunikasi lain. Itu sangat membantu untuk kemudian kita mampu menjadi bagian dari mereka, sehingga mereka ya akhirnya welcome dengan kita. Tidak ada keengganan, tidak ada misalnya mau datang, mau berbicara itu takut ya. Sekarang kita bahkan kadang-kadang saling memanggil, saya panggil, mereka memanggil saya kiai kadang-kadang, atau ustadz, atau kadang saya memanggil mereka dengan sebutan yang lebih santun juga. Nah itu hal-hal yang muncul di permukaan oleh karena pengalaman yang tadi, awal kemudian dalam perjalanan. Itu kayak. Ada satu hal yang menarik itu bahwa ketika menjadi ketua komisi hak Kuskupan itu kan Romo Pram orang baru di Pangkal Pinang, tapi cair-cair saja tuh hubungan dengan, mungkin kira-kira ada tips tertentu atau semacam ada strategi tertentu yang barangkali bisa ini Romo Pram ceritakan gitu kan orang baru nih di Pangkal Pinang, tapi kok begitu cair dengan itu dengan Polri, dengan Ormas dan segala macam yang lain, kelompok masyarakat yang lain. Iya, saya juga tidak tahu kenapa begitu ya, tapi yang jelas itu tadi dasarnya bahwa ya kita mau membuka diri untuk mereka, dan kemudian tapi kemampuan sedikit terkait dengan bahasa, pengenalan budaya itu sangat membantu. Jadi latar belakang bahasa dan budaya itu membantu untuk lebih kemudian mengakrabkan secara personal. Misalnya di Bangka itu masuk waktu itu kebetulan orang-orang yang dianggap tokoh di Bangka Belitung itu ada Marga Lubis, Nasution. Nah itu kan pasti dari Tapsel. Nah itu akhirnya kita merasa pernah di sana cair, dan itu orang-orang yang ada di kelompok-kelompok yang menurut banyak orang sulit didekati, tetapi ternyata bisa dengan cara itu dan akhirnya menjadi saudara. Kayak Pak Kamarudin itu ketua Muhammadiyah sampai sekarang. Beliau sangat akrab dengan saya, termasuk Fadila Sobri itu akrab karena Pak Kamarudin itu ternyata orang dari arah ke Belitang sana, orang Palembang. Lalu saya hanya bilang bahwa saya orang Palembang, lahir di Palembang. Kemudian saya sekolahnya di Belitang. Wah itu langsung menjadi seperti saudara. Aneh juga kadang-kadang kan, tapi bahwa mereka merasa asal yang sama ketika berada di perantauan itu juga membuat kerinduan-kerinduan untuk bercerita yang akhirnya mengakrabkan. Nah ini saya pakai kemudian, saya melihat gejala-gejala ini, ini berarti bisa menjadi pintu masuk ini dengan cara semacam ini. Maka saya juga selalu menekankan ke rekan-rekan, ya sedikitlah mengenal mereka melalui siapa mereka, dari mana asalnya, kemudian kira-kira seperti apa. Kalau orang Jawa sudah praktis gampang lah, itu
otomatis dengan logat orang sudah tahu sama-sama Jawa, walaupun kita orang Palembang, lahir di Palembang tapi bisa bahasa Jawa, itu otomatis bisa lebih akrab. Tapi dengan mengetahui paling tidak tempat asal mereka, sedikit bahasa, tetapi juga kemudian selalu belajar. Kalau saya berteman dengan TNI Polri, berarti saya tahu sedikit tentang mereka, pangkat, struktur, kemudian kira-kira kalau di TNI Polri itu seperti apa, harus bagaimana. Nah itu baca, carilah literatur banyak kan begitu. Lalu kalau saya juga berteman dengan teman-teman yang dalam konteks hubungan antar agama, tentu ya peraturan-peraturan terkait dengan kerukunan dan semuanya itu ya sedikitlah, paling tidak sok-sok tahu lah kan di situ pertama. Walaupun setelah itu kita harus banyak belajar juga, tapi pertama paling enggak caibat lah kata orang Palembang kan, sok tahu. Jadi sehingga dengan itu orang ini tahu nih, jadi kayaknya bisa nyambung. Dan ternyata setelah berteman akrab, waktu itu kenapa kita bisa akrab? Waktu itu kan Romo sebut gini-gini, berarti Romo kayaknya tahu tentang kami, sehingga kami akhirnya juga mau tahu tentang Romo. Hal-hal semacam ini hal simpel ya, saya rasakan hal simpel, tetapi ternyata sangat berpengaruh besar terhadap proses untuk menjadi rekan, teman dalam pergaulan hidup sehari-hari dengan mereka. Itu. Oke. Ya, lalu memang dari penjelasan atau cerita Romo Pram ini, lalu saya kembali beropini nih. Romo Pram nggak usah protes ya. Saya beropini bahwa begini, saya melihat dari cerita-cerita seperti ini. Ya memang saya juga sudah melihat secara secara kasat mata ya, tapi saya mendapatkan lebih pencerahan lebih dalam dengan cerita-cerita seperti ini. Akhirnya saya beropini bahwa sebenarnya wajah eksklusif Gereja Keuskupan Pangkal Pinang ini salah satu pembentuknya atau formator dari ini, saya pikir adalah salah satu pihak adalah Romo Pram. Nah, ini saya beropini seperti itu. Mungkin bagaimana tanggapan Romo Pram atas opini saya ini? Jadi salah satu Romo Pram lah salah satu sosok pastor yang membentuk atau mendesain wajah inklusif Gereja Keuskupan Pangkal Pinang. Nah, itu opini saya ya. Bagaimana tanggapan Romo Pram? Mati kita. Terlalu jauh lah rasanya. Ya. Kalau salah satu lah. Ya. Saya sih mungkin begitu. Tapi yang jelas saya merasa bahwa saya bisa semacam ini, bisa menjadi seperti sekarang ini, dan dari awal ketika mulai juga bertugas di keuskupan ini, mulai membentuk persahabatan atau persaudaraan sejati gereja dengan masyarakat itu dengan gaya saya, dan itu juga karena kepercayaan dari Bapak Uskup ya. Saya yakin ini juga karena penugasan. Kalau saya tidak ditugaskan di sini, pasti saya tidak akan menjadi semacam ini. Tetapi karena saya memiliki SK sebagai delegatus dan saya harus bertanggung jawab dengan apa yang Bapak Uskup tugaskan, bagaimanapun saya harus membentuk apa yang harus saya lakukan itu untuk membangun hubungan baik gereja dengan masyarakat. Dan menjadi terkejut memang itu ketika kita mau membangun seminari. Itu kejutan untuk saya, kejutan bukan hanya saya, tapi kejutan untuk kita semua. Bahwa ternyata tidak banyak orang di luar itu tahu tentang gereja. Kendatipun gereja sudah berbuat di mana-mana sejak sekian puluh tahun yang lalu kan. Jadi mulai dari pendidikan, kesehatan, dan segala macam itu sudah berjalan sejak lama, sejak Budi Mulia awal. Lalu juga bahwa kita memiliki karya-karya yang melibatkan banyak orang yang notabene berbeda dengan kita, itu juga kita miliki. Karya-karya di bidang kerjasama dengan Gramedia, kemudian BPR, lalu sekolah-sekolah, lalu ketika itu kita ungkapkan, kaget mereka kan, loh itu punya gereja, ya itu punya gereja.
Dan kita hampir 70% karyawan bukan orang gereja. Nah, dari memperkenalkan hal kecil, kadang-kadang saya, kenapa kita tidak dari dulu semacam mengatakan, memang kita mau, kadang-kadang mau menyembunyikan ya, apa karya-karya kita itu kita sembunyikan, yang penting bahwa mereka bisa baik. Tapi perlu juga kadang-kadang kata orang Bangka typo, jadi sombong sedikit lah bahwa itu karya kami gitu loh, supaya mereka juga menghargai kan. Saya berpikir setelah kemudian dalam diskusi mengatakan, yang bekerja di Baktiwara itu, di rumah sakit itu setengah Muslim. Yang bekerja di Gramedia 90% Muslim. Yang bekerja di tempat di BPR bahkan hampir 100% Muslim. Nah itu akhirnya mereka menyadari, oh ternyata karya gereja tidak hanya mau bangun seminari. Karena mereka taunya, oh gereja ini hanya bangun gereja dengan bangun sekolah khusus untuk itu. Tidak. Kita punya karya-karya lain yang sungguh ada bersama dengan masyarakat. Nah, itu kemudian saya berpikir akhirnya harus pelan-pelan memperkenalkan kembali kepada mereka. Dan itu yang dalam kurun waktu ya hampir 4 tahun pergulatan itu, 3-4 tahun itu, akhirnya ya ketika saya sudah di sini, kemudian Irwansyah, wali kota waktu itu, minta supaya saya datang karena saya dapat penghargaan Pinang Emas itu. Saya bilang tidak, saya berkarya di situ karena, dan kalian memberikan penghargaan itu karena saya ditugaskan Bapak Uskup. Makanya saya serahkan apa itu ya Bapak Uskup, silakan siapa yang diutus untuk mengambil. Karena saya merasa ini saya bisa begitu karena saya bertugas sebagai imam di Keuskupan Pangkal Pinang ini, dan saya adalah bagian dari keluarga keuskupan ini yang ditugaskan secara khusus untuk berkarya di bidang itu. Dan ketika ada reward dari karya itu, yaitu karya kita bersama, karya kita sebagai Keuskupan Pangkal Pinang. Makanya waktu itu Romo Hans yang mewakili. Silakan, saya bersyukur bahwa kemudian pemerintah juga memberikan penghargaan terhadap kita. Karya-karya kita itu merupakan sesuatu yang positif kemudian setelah sekian tahun kita berkarya membangun kota bahkan provinsi yang ada di sana. Dan juga di sini menurut saya sekarang ini juga tidak banyak orang yang kemudian paham karya-karya gereja Katolik yang ada di setiap daerah, dan itu rasanya perlulah kita perkenalkan. Dan saya bersyukur lah Romo Stef banyak membuat konten-konten yang kemudian memperkenalkan karya-karya kita, dan sekarang ini kita bersyukur dengan teknologi, akhirnya orang melihat, oh itu ternyata punya gereja, oh itu ternyata tidak semua orang kita yang melihat, pasti ada banyak orang lain yang melihat, yang kemudian bisa mengerti bahwa ini bagian dari gereja, kendati pun mungkin wajahnya sama sekali tidak mensiratkan wajah gereja, orang-orangnya ya yang ada di dalam, tapi bahwa itu karya kita, dan kita bersyukur kita bisa masuk di lini itu untuk gereja. Itu kayak. Bagus. Lalu begini, setiap upaya membangun hubungan dengan masyarakat itu pasti ada kesulitan ya, Romo Pram. Apalagi dengan mendapat penghargaan itu kan pasti melalui ada ujian-ujian, seperti katakanlah seperti sudah sedikit disentil tadi tentang seminari. Selebihnya lebih dalam lagi mungkin barangkali ada kesulitan-kesulitan yang lebih dirasakan ketika membangun hubungan masyarakat di Kepulauan Babel lah, wilayah Babel inilah, termasuk Kota Pangkal Pinang ini. Selama menjalaninya, apa kesulitannya dirasakan oleh Romo Pram? Ya pasti ya. Kesulitan-kesulitan dengan mereka ini tidak semua, kita juga mengerti, tidak semua bisa berpikir seperti kita atau yang kita harapkan. Kita mengharapkan orang berpikir mengerti tentang kita, tetapi akhirnya kita juga harus mengerti ada kelompok-kelompok tertentu yang sama sekali tidak mau mengerti. Dan mereka bahkan menjustifikasi dengan justifikasi yang salah kadang-kadang. Dan itu di dalam forum mereka tidak akan mau kalah. Saya sudah coba beberapa kali pertemuan dengan mereka dalam forum berdiskusi. Kalau kita ingatkan mereka di forum-forum besar begitu, itu mereka akan resisten, menolak. Tetap
mereka mau mengedepankan bahwa pandangan mereka itu semacam itu, dan apa yang opini mereka tentang kita itu benar, atau bahkan justifikasi mereka yang jelas-jelas salah itu pasti benar. Tetapi di pertemuan-pertemuan yang berbeda, kemudian kalau cara saya adalah kemudian mendekati mereka melalui orang-orang yang lebih mengenal dia. Jadi kadang ada orang ketiga yang harus juga kita pakai untuk menjelaskan bahwa apa yang mereka pikirkan itu salah, apa yang mereka katakan itu salah. Dan kalau mau tahu tentang sesuatu, tentang kami, ya tanyalah kepada kami yang hidup di dalamnya. Jangan kemudian tanya dengan orang lain. Dan itu saya tekankan benar dengan perjumpaan dengan mereka, terlebih mereka yang sulit untuk didekati. Sehingga akhirnya, sebut sajalah dulu ada teman-teman HTI yang sangat keras, tapi kemudian saya bisa akrab dengan mereka, dengan Sofyan, dengan apa itu akhirnya mereka, oh iya ya, jadi kalau ada sesuatu ya tanya saya. Kami banyak romo di sini, kami banyak teman-teman yang bisa menjelaskan tentang apa yang tidak kamu mengerti, daripada saya bilang malu. Kalian ini dianggap tokoh di luar, tapi kalau kalian mengeluarkan statement yang salah tentang sesuatu kan malu. Jadi lebih bagus mengeluarkan statement yang benar, tanya dulu. Kita bisa saling ketemu, kita bisa saling ngobrol. Nah itu, menemui orang-orang yang semacam itu juga salah satu kendala. Juga yang lain itu karena sistem ya, kadang semuanya itu dibentuk kadang-kadang oleh sistem. Kita berhadapan dengan sistem yang kadang-kadang tidak masuk akal. Di pemerintahan juga kadang-kadang mereka sebenarnya tidak tahu, tetapi karena bahasanya dikompori oleh orang-orang yang sedikit tahu, jadi ikut-ikutan. Jadi hal yang seharusnya sederhana ada di dalam undang-undang dengan jelas dan peraturan dengan jelas menjadi tidak jelas oleh karena itu tadi mereka mendengarkan banyak orang yang tidak pas untuk didengarkan. Tetapi kembali lagi, saya juga refleksi saya, jangan-jangan kita juga yang salah kan itu. Karena kita tidak menjelaskan kepada mereka secara detail dan jelas juga kadang-kadang. Dan itu ya hanya kalau kita nggak bisa menuntut mereka untuk mengatakan atau berbuat yang benar, ya akhirnya kita mulailah dari kita. Kita harus rendah hati untuk tidak menyebut minoritas, sedikit lah, yang sedikit ini rendah hati untuk ya apa boleh buat. Kita harus banyak mengalah supaya kita bisa ada bersama dengan mereka. Kendati pun kadang-kadang kita berpikir tidak adil juga lah untuk terus semacam itu. Tapi nyatanya di dalam kehidupan nyata kita harus dengan begitu baru bisa mereka menerima kita. Itu. Waktu selama membangun hubungan dengan masyarakat, ada satu kelompok yang terkenal itu Ansor ya, Romo Pram ya. Ada momen tertentu yang menjadi apresiasi dari publik, termasuk ketika saya memberitakan tentang peran mereka dalam pemakaman Monsinyur almarhum ya. Nah, itu saya memberitakan di Catholic News waktu itu, dan rating Catholic News naik karena viewersnya banyak, karena memberitakan berita itu. Biasanya pembacanya 1.000 lebih, kali itu waktu itu bisa 50.000 lebih pembacanya. Jadi disitulah. Jadi orang akhirnya bertanya-tanya, pembaca itu bertanya, apa yang dibuat Keuskupan Pangkal Pinang ya, sehingga sampai Ansor bisa ikutan tuh pemakaman, memikul peti jenazah Monsinyur almarhum Hilarius. Saya bilang, waktu itu saya jawab, kami punya romo satu itu memang hampir setiap bulan atau setiap minggu tuh ada pertemuan khusus dengan kawan-kawan itu, dengan lintas agama di sana. Jadi sudah ada hubungan dekat dengan kelompok-kelompok seperti itu. Mungkin Romo bisa menceritakan lebih jelas lah bagaimana. Iya. Sampai terjadi seperti itulah. Gitu.
Terkait dengan itu memang ributnya bukan hanya di kita kemudian ya, karena dengan peristiwa itu bahkan mereka dibully habis-habisan oleh teman-teman ormas yang lain dan juga dari ormas keagamaan yang lain lah, bukan hanya ormas pemuda tetapi juga ormas-ormas tua yang lain yang tidak setuju dengan cara itu. Dan waktu itu saya suka dengan jawaban bukan pengurus inti, tetapi justru dari anak-anak yang waktu itu ikut menggotong. Jadi mereka menjawab sederhana. Kita ini selalu berbicara tentang toleransi, tetapi ketika kita sudah berbuat perbuatan yang mengarah kepada sikap toleransi itu, kita membuat batasan. Padahal mereka adalah juga bagian dari kita. Kalau kami di kampung, jadi waktu itu dia menceritakan, di kampung kami siapapun yang meninggal, orang yang melayat punya hak untuk mengangkat. Itu. Nah, kenapa kami dengan orang yang kami kenal baik, waktu itu menyebut Bapak Uskup, yang bahkan sudah kami anggap sebagai orang tua sendiri, pengayom di sini, membantu semua pergerakan dan juga cita-cita yang mereka mau wujudkan, itu mereka sangat merasa terbantu dengan itu, kok dilarang? Nah, itu yang akhirnya membuka kacamata bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan serta-merta, tetapi ada latar belakang mereka sampai kemudian berani untuk melakukan itu. Mereka juga menyadari, kalau bukan Bapak Uskup mungkin tidak, kalau hanya kelas-kelas kita tidak lah, mungkin kan itu. Jadi ini kelasnya kan sudah berbeda. Kelasnya sudah kelas yang ya untuk mereka itu ya kiai lah, sudah sekelas pimpinan-pimpinan mereka, dan mereka kan dengan pimpinan sangat hormat. Ya kita dengan struktur hierarki kita dengan pimpinan otomatis hormat, tetapi mereka kalau sudah yang disebut dengan kiai untuk mereka itu istilahnya datang hanya untuk bertemu saja harus ada amplop. Kalau teman-teman NU itu kan, itu bukan amplop untuk menyogok, tetapi penghormatan. Jadi salaman itu ya tetap itu penghormatan kepada mereka, karena mereka merasa kiai ini nggak bisa hidup tanpa mereka, tanpa yang di bawah. Dan itu memang ada konsekuensinya memang. Dan sampai sekarang ya kadang-kadang kita harus entah ini disadari atau tidak, tapi berteman dengan mereka itu kadang-kadang dalam tanda petik mah, karena banyak hal, ada mereka yang kalau sekarang ini sudah banyak dengan usaha-usaha mandiri ya, tapi ada di tempat-tempat tertentu yang memang juga harus memulai dari awal, sehingga kita kadang-kadang saya memakai teman-teman atau umat yang ada di sini untuk membantu. Saya di sini juga memulai kembali. Jadi untuk membantu karya-karya itu, kadang mereka, kami ada harlah, bisa bantu nggak? Saya bilang, oke, papan bunga. Hal kecil ya, hal kecil 200-300 ribu, tetapi pengaruhnya besar untuk mereka. Itu karena papan bunga kalau dari orang yang biasa ya nggak ada pengaruhnya, ya oke selamat saja. Tetapi ketika itu kita kumpulkan dari orang-orang yang berbeda, terlebih dari kita yang berbeda, itu untuk mereka penghormatan yang luar biasa. Apalagi kita bisa datang, syukur-syukur bisa bantu sedikit, kan itu untuk beli makan minum. Nah itu yang juga kadang-kadang ya memang segala sesuatu untuk bisa menjadi semacam itu tetap membutuhkan cost untuk bisa tetap survive dengan mereka. Kendati pun itu bukan yang utama, tapi lebih yang utama adalah bagaimana mereka kemudian akhirnya mengakui itu. Pengakuan sebagai saudara itu sungguh-sungguh sebagai saudara. Dan itulah yang kemudian muncul dengan keberanian mereka untuk mengusung keranda, kendati pun itu dikatakan najis untuk banyak orang, banyak dari mereka. Dan itu mereka terima. Mereka juga waktu itu sempat shock ya, dikatakan bahkan dipanggil oleh ketua PBNU di sana waktu itu kelompok ini. Tapi mereka berani mempertanggungjawabkan apa yang mereka buat. Dan itu kita tidak meminta, mereka yang meminta kan, sehingga kita menyerahkan. Kasih kami waktu, entah hanya 5 langkah, kami bisa ada dekat dengan orang tua kami. Jadi itu yang akhirnya ya itu menjadi viral, bahkan ya tadi bukan hanya dari Katolikana kayak, tapi juga di harian mereka
di Harian NU juga itu sangat menjadi contoh yang baik ketika keberanian untuk menembus sekat-sekat yang kadang-kadang menjadi pembatas dalam kehidupan bersama. Itu. Oke, nah, lalu kita lebih melihat lagi sedikit, kita melihat ke arah Kepri ya, nah, sedikit. Mungkin Romo Pram sedikit menceritakan tentang apa keunikan atau perbedaan antara situasi Bangka dan Kepri. Itu saja, karena sekarang kan Romo Pram di sana ya. Dalam pendekatan itu apa perbedaan di antara kedua konteks itu? Ya. Nah, secara prinsip, secara budaya hampir sama ya, karena rumpun Melayu. Jadi hanya di Kepri lebih menonjol menurut saya kemelayuannya dibanding dengan Bangka. Bangka itu sudah lebih kepada keagamaan yang menonjol dalam perjumpaan-perjumpaan. Tapi kalau di sini saya rasakan lebih enak. Itu tadi, di sini lebih gampang saya masuk, saya rasakan. Karena lembaga adat Melayu itu ada di atas agama, strukturnya. Entah itu diakui atau tidak oleh mereka, tetapi nyatanya begitu. Ketika ada persoalan ketidakrukunan antar agama, kalau sudah muncul tokoh adat Melayu, lembaga adat Melayu, selesai ibarat. Gitu. Dan melibatkan mereka itu sesuatu yang penting. Makanya memang di awal saya coba untuk masuk di lini ini. Jadi berteman dengan teman-teman. Kebetulan ya di sini sudah dimulai oleh banyak rekan-rekan pendahulu yang sudah akrab, dekat dengan lebih tokoh umat ya. Itu dengan teman-teman di LAM ini, Lembaga Adat Melayu. Dan ini kan ada di mana-mana. Dan syukurnya mereka ini bahkan di pemerintahan juga diapresiasi. Mereka punya kantor sendiri yang besar, tempat pertemuan. Mereka juga bahkan dibikinkan semacam paguyuban tersendiri yang difasilitasi oleh pemerintah. Karena pemerintah menyadari ini penting ini untuk membangun, menstabilkan kerukunan yang ada di Kepulauan Riau ini. Dan itu membantu kita sebenarnya, membantu kita untuk masuk lebih ke dalam. Dan saya juga kaget waktu Bapak Uskup pertama kali ke sini. Waktu itu saya minta Ketua LAM di sini, Pak Haji itu, apakah bisa menerima beliau? Oh, sangat. Jadi kalau itu adalah pimpinan Romo, dan Romo pun menghormati untuk ketika datang ke sini, kami harus lebih menghormati karena orang yang Romo tuakan, pentingkan itu masuk di daerah kita, di daerah kami, dan kami harus menyambut. Makanya mereka mau menyambut, bahkan berdiri menunggu Bapak Uskup di dermaga, dan memberikan standar penghormatan, dan itu luar biasa menurut saya. Keinginan mereka untuk ada, menghormati orang, menghormati manusia sungguh sebagai manusia, sebagai saudara yang hidup bersama di tanah Melayu ini. Dan itu sampai sekarang ya, sampai sekarang dalam banyak hal. Jadi di sini bukan hanya FKUB untuk penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat terkait dengan kerukunan antar beragama, tapi juga Lembaga Adat Melayu selalu bersama dengan FPK, Forum Pembauran Kebangsaan itu juga selalu dilibatkan ketika ada persoalan-persoalan. Apakah menyelesaikan secara teknis? Kadang-kadang tidak, karena mereka tidak sampai kepada penyelesaian secara teknis. Teknisnya harus kembali ke kita. Jadi kayak persoalan Tanjung Balai, di sini ada persoalan teman-teman dari GBI, dari BNKP, itu teknisnya harus kita dan mengikuti aturan yang ada. Jadi kita berdasarkan undang-undang yang ada, kita mengikuti dengan apa yang harus kita penuhi untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Ya, mereka lebih praktis menjadi saudara yang menenteramkan. Jadi hadir sebagai pengayom bagi semua warga yang ada di tanah Melayu ini. Nah, itu bedanya di Kepri. Kepri lebih kental Melayunya, sedangkan di Bangka kita hampir mengatakan Melayu, tetapi lembaganya tidak terlembagakan dengan baik. Nah, di sini lembaga itu berjalan dengan baik dan sangat membantu pemerintah dan masyarakat untuk banyak hal. Itu kan.
Makasih. Menarik dan minimal 2 tahun ya, setahun belakangan ini kan masalah Tanjung Balai itu menjadi fokus nasional ya, perhatian. Kira-kira kita tidak menyoroti yang lain ya, tapi kita karena tayangan kita lebih menjadi refleksi ya, inspirasi juga untuk banyak orang, sehingga saya kira-kira apa yang masih kurang dari kita ya kita lakukan, masih kurang sehingga peristiwa yang seperti itu bisa terjadi gitu. Menurut Romo yang pegiat atau punya hubungan baik dengan masyarakat dan apalagi dengan pendekatan budaya seperti tadi, budaya Melayu seperti tadi, kira-kira apa yang masih kurang dari kita yang kita lakukan sehingga mungkin kedepannya mungkin lebih baik lagi kan, tidak ada masalah seperti itu lagi gitu. Keterbukaan dan kemauan untuk hadir bersama dengan mereka. Jadi dalam persoalan itu saya sadar betul, mereka itu mengharapkan kita datang duduk bersama dengan mereka. Maka selalu muncul istilah, persoalan ini sebenarnya selesai di warung kopi. Itu selalu dikeluarkan oleh mereka. Karena ternyata memang ya di Tanjung Balai ya, kita spesifik sebut, umat sih buat, tetapi mereka mengharapkan bukan hanya kami, tetapi dari kita itu juga ada yang turun gitu. Dan kita bersyukur waktu itu dibantu Romo Pascal yang mengenal mereka dengan secara pribadi mengenal, kemudian secara budaya juga masuk kan gitu. Sehingga untuk hal-hal terkait dengan menjadikan situasi menjadi lebih nyaman dan bisa terkomunikasikan apa yang menjadi keinginan mereka dan keinginan kita, itu ya harus ada orang yang kemudian masuk di lini itu. Kalau waktu itu kita nggak punya orang juga nggak akan selesai gitu. Tapi kita bersyukur kita punya rekan-rekan yang lain yang mampu, apakah itu awam atau juga imam, dan itu membantu sungguh. Akhirnya semuanya selesai dengan damai dan bahkan dalam proses selanjutnya mereka ya tidak mempersoalkan, ternyata simpel kan, mereka tidak mau kehilangan sejarah itu. Jadi tidak mau kehilangan sejarah, apa yang selama ini sekian lama mereka lihat jangan sampai hilang. Jadi hanya mereka maunya dari dulu mau ngomong tetapi nggak tersampaikan nih, nggak tahu mereka mau nyampaikan kepada siapa. Ketika didesain dengan bentuk yang waktu itu awal seperti kelenteng, gitu kan, desain awal. Kemudian dibentuk desain kedua megah, gereja modern. Lalu mereka menolak semua sebenarnya. Kami itu maunya apa yang kami lihat sekarang jangan hilang, karena itu bagian dari yang sudah ada bersama dengan kami sekian tahun. Dan itu kita akomodir kemudian kan. Kita hanya membesarkan bentuk yang ada dengan bangunan yang baru. Dan akhirnya selesai. Kendati pun ya mungkin kita nggak puas. Ada yang nggak puas juga. Kenapa harus ikut mereka? Bukan masalah ikut mereka menurut saya, tetapi ini benar juga. Benar juga supaya sejarah kita ada di tempat itu juga tidak menjadi hilang. Dan akhirnya dalam kesepakatan waktu, oke, kita ikuti. Ini juga waktu itu kebetulan tim kami, saya, Romo Hans, Romo Chris, Romo Pascal, memberikan rekomendasi ke Bapak Uskup, kita terima Monsinyur. Jadi nggak masalah, toh tidak merugikan kita. Tidak merugikan kita. Di luar seperti apa yang mereka harapkan, di dalam kan kita bisa atur sedemikian rupa. Ini hanya penampakan di luar saja yang mereka harapkan menjadi tidak hilang dari apa yang mereka lihat setelah bahasa mereka. Kami ini melangkah keluar dari Pompong, keluar dari Pancung, keluar dari kapal, langsung lihat gereja Ika, katanya kan. Jadi kalau itu hilang, tidak ada lagi kami lihat. Kan bagus juga sebenarnya. Jadi entah itu dibuat-buat atau tidak, itu terserah. Tapi bahwa menurut saya menarik pemikiran mereka. Iya juga ya. Mereka sudah sekian lama hidup di situ, mereka melihat itu. Dan mereka tidak mengharapkan itu hilang. Tapi sebenarnya saya yakin dari kedalaman hati mereka itu mau menjadi saudara untuk kita. Dan kadang-kadang kita yang tidak mau terjun, ya memberi waktu untuk mereka say hello lah dengan kelompok-kelompok ini. Dan waktu itu ya Lembaga Adat Melayu cukup berperan untuk
kemudian sudahlah tidak usah diperpanjang, ya kita coba utarakan apa yang menjadi niat mereka waktu itu, kemudian kita ketemu, kita bicara, oke, jalan. Nah, itu jadi ya itu tadi, lebih banyak kita juga kadang-kadang kita juga harus kembali refleksi juga untuk bisa kalau mau sungguh ada bersama dengan mereka, ya itu tadi, kita itu sedikit di sini, hanya 0, kalau di Kepri itu kan hanya nggak sampai 2 di sini untuk di Kepri kan. Di Bangka Belitung masih mending, di sini nggak sampai 2, 1,8 sekian untuk di Kepri ini, sehingga ya sadar bahwa kita sedikit, kita harus menyesuaikan diri dengan mereka, bahwa kita dari yang sedikit banyak yang memiliki potensi besar, oke, tapi bahwa tetap kita ada bersama dengan mereka, kita juga harus membangun hidup bersama dengan mereka sesuai dengan apa yang mereka hidupi. Luar biasa Romo. Lalu saya menangkap itu ada filosofi yang mendasari komunikasi antar kelompok dan antar budaya yang dilakoni oleh Romo Pram ini dengan diksi filosofi kedai kopi, ya, pendekatan kedai kopi. Dan itu menurut saya yang pernah belajar komunikasi ini, saya melihat itu penekanan pada komunikasi antar personal. Dan itu menarik itu. Jadi kira-kira apa pesan Romo untuk Romo-Romo kami yang lain supaya mampu merawat komunikasi antar personal itu dengan sesama? Yang pertama, tentu kita ini sebenarnya punya banyak wadah. Saya merasa kita ini semua punya keterbatasan. Kalau tidak semua, saya yakin agak sombong sedikit, tidak sama dengan saya yang mungkin dengan gampang masuk. Tetapi sebenarnya kita punya wadah yang bisa menjadikan kita mengenal mereka. Dan itu jarang kita manfaatkan. Wadah yang secara pemerintahan misalnya, di setiap pastor paroki itu kan punya kabupaten kota. Dan itu seharusnya kita berani untuk masuk di dalam forum kerukunan umat beragama di FKUB. Itu kalau keuskupan mewajibkan, saya setuju itu. Jadi pastor paroki itu harus ex officio nanti menjadi tokoh, karena mereka selalu meminta tokoh, ya, tokoh dari majelis yang di situ. Kendati pun yang bekerja nanti mungkin kayak saya di sini, saya di situ, tetapi yang bekerja di bawah banyak. Ada Alo, ada Ignas, ada banyak orang yang saya libatkan, ada Thomas untuk membantu di situ. Tetapi nama itu mereka dan figur itu mereka sangat butuhkan ketika mereka bicara merancang tentang. Nah, ini kan pintu masuk. Tetapi tidak semua kita mau, karena memang membosankan di tempat itu. Kadang-kadang kita juga bertemu dengan orang-orang yang latar belakang pendidikannya nggak ada, hanya ngomong dengan dirinya sendiri dan segala macam. Tetapi sebenarnya ini wadah yang baik. Jadi berapalah sekarang pastor paroki yang mau terlibat sekaligus menjadi anggota atau pengurus FKUB kan gitu. Dari 17 paroki yang ada di tempat kita ini. Ini kan seharusnya bisa kita manfaatkan. Juga dengan yang lain-lain. Jadi, tidak semua orang bisa duduk di kedai kopi. Itu juga kan. Tetapi untuk kita yang tidak bisa duduk di kedai kopi, yang kena asap sedikit pun mungkin langsung batuk, ya kita mengerti, kita mengerti. Tapi ya kalau mau semacam itu, masuklah ke wadah-wadah yang sopan tadi, ya itu yang di pemerintahan. Tetapi masalahnya ada banyak juga teman-teman kita nih yang alergi dengan pemerintah, itu pula kan. Itu yang makanya saya mengajak teman-teman sadarlah, untuk tingkatan kabupaten kota, FKUB itu sangat strategis karena terkait kebijakan memberikan rekomendasi rumah ibadah siapapun kalau itu dilakukan dengan baik. Dan saya selalu menekankan kalau bisa ambil peran sekretaris, karena kemudian kita ini sedikit banyak belajar lebih dari mereka. Ketika kita ambil di peran itu, mereka sangat terbantu. Dan pengalaman saya di Bangka Belitung di sekretaris FKUB provinsi, kendati pun waktu itu FKUB provinsi itu nggak bergengsi karena konsultatif, nggak ada kerja sebenarnya.
Jadi kalau kita nggak punya kemauan untuk membangun jaringan lebih luas, ya nggak ada maknanya, gitu, nggak ada apa-apanya. Tapi yang paling strategis adalah menduduki yang di kabupaten kota, karena di situ memberikan rekomendasi dan kita sering bertemu untuk menyatakan ini layak dan tidak. Dan dengan itu, karena banyak sekali permintaan dari masjid, dari pura, dari apa semua itu banyak sekali, sehingga kita bertemu dengan mereka. Dan ini kan cara. Akhirnya memang ya meluangkan waktu, harus bisa membagi waktu, meluangkan waktu. Kadang-kadang yang seharusnya kita tadi bisa duduk di kantor nyaman, tidur siang kan itu, kita harus kita korbankan waktu untuk hadir meninjau, tenang bertemu dengan mereka, bertanya dengan mereka. Disitulah kesempatan kita bisa akhirnya syukur. Kalau sekarang saya alami ya, syukur ada Romo yang bisa membahasakan dengan baik. Yang kadang-kadang kami ini, yaitu tadi, teman-teman protestan itu kadang-kadang beli KTP dan segala macam, atau yang muda segala itu. Jadi jadi bisa kita cari dari banyak tempat. Dan kita arahkan mereka untuk juga tidak berbohong dengan perizinan-perizinan. Nah ini pintu masuk yang tepat menurut saya kalau ada semacam penekanan nanti untuk siapapun lah yang jadi pastor yang ada di paroki, tolonglah ada di FKUB bersama dengan teman-teman yang lain. Karena itu tidak hanya mengeluh ketika kita ada penolakan-penolakan, kemudian wah mereka begini, padahal kita sendiri ketika diberi kesempatan untuk menentukan di situ apakah ini boleh berdiri dan tidak, kita tidak mau. Nah itu. Padahal kan kalau kita ada di situ, ya kita sendiri yang kemudian bisa fight di situ. Kayak Tanjung Balai kemarin kan karena umat, dan umat yang nggak mengerti yang ada di situ. Sehingga di FKUB nggak bisa fight, nggak bisa buat apa-apa. Yang teman-teman yang lain mengatakan ini, ya sudah terima saja, kita hanya terima hasil. Padahal kita di situ bisa banyak hal, bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk teman-teman yang lain. Sehingga ya bukan saran, tetapi harapan saya teman-teman yang ada di kabupaten kota adalah bersama untuk membangun dengan, kalau tidak bisa pastor parokinya, pastor rekan lah paling tidak, untuk bisa duduk di situ sehingga bisa ya hadir bersama dengan mereka dalam persoalan-persoalan khusus yang itu terkait dengan lebih banyak dengan kita ya. Kalau dengan yang lain-lain sih tidak, tapi kita yang selalu diincar. Kristen Katolik ini kan karena gerejanya itu tadi, kalau sudah mulai bangun gereja selalu ada alasan untuk menolak atau mungkin tidak setuju dengan hal-hal yang sudah sebenarnya kita penuhi. Itu baik. Terima kasih Romo Pram, banyak penjelasan, cerita yang menarik, luar biasa, dan di dalamnya ada inspirasi untuk banyak orang dan juga motivasi untuk dan juga sekaligus refleksi untuk kita supaya hubungan relasi kita dengan masyarakat luas itu berjalin secara harmoni, itu tetap kita rawat, dan itu memang panggilan kita semua untuk, dan peradaban bangsa juga akan berjalan, akan berwajah menarik, indah ketika harmoni itu dipelihara, dan kita semua dipanggil untuk merawat harmoni itu, mewartakan harmoni juga, karena kita dipanggil untuk mewartakan sukacita Injil, dan sukacita Injil itu tujuannya juga adalah kebaikan dan harmoni untuk semua orang. Terima kasih atas inspirasi dan motivasi yang diberikan oleh Romo Pram lewat bincang-bincang yang sederhana dan yang penuh dengan persaudaraan. Ya, kita sebagai dalam kolegialitas kita sebagai Imam Projo Uskupan Pangkal Pinang yang bertanggung jawab atas terbangunnya pluralisme di uskupan kita. Terima kasih atas Romo Pram. Semoga tayangan Komsos Papin Channel ini bisa menjadi inspirasi juga bagi rekan-rekan Komsos, rekan-rekan pastor di uskupan lain yang sedang menjalin
membangun hubungan antara agama dan kepercayaan lewat Komisi HAK di Kusuma Pajak. Terima kasih Romo Bram.